pondok itu harus ada yang ummatun, harus ada ummatun, kelompok pengurus keamanan ya, dan sejenisnya, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wayan hauna yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk berlaku baik, ma'ruf. Kalau khair, jadi khair itu kebaikan yang sifatnya itu bisa diterima oleh nas, bisa diterima oleh syarak. Kalau ma'ruf, kebaikan yang sifatnya itu ada hubungannya dengan sosial, urf, ada hubungannya dengan adat, tradisi, dan lain sebagainya. Sopan santun itu kan berarti kan ada hubungannya dengan adat kan, adat istiadat suatu daerah kan. Nah, berarti itu masuk kelompok ma'ruf, adab. Wayan hauna anil mungkar, termasuk melarang untuk melakukan perbuatan mungkar. Jadi tiga hal itu tadi, tiga hal yang pokok. Yad'una ilal khair, paling tidak motivator. Ya'muruna bil ma'ruf, paling tidak itu adalah pengurus. Ini menempati ini derajatnya, pengurus itu. Terus kemudian yanhauna anil mungkar, keamanan gitu. Pihak keamanannya harus ada. Jadi tiga hal itu tadi harus ada. Nah, karena tiga hal tadi harus ada, itu kemudian diterjemahkan di dalam kaidah fiqhiyah. Jadi nas ini tadi itu kemudian dirumuskan dalam kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyahnya ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang diharamkan oleh syarak, jadi sesuatu yang diharamkan oleh syarak untuk mengerjakannya, maka memerintahkannya itu hukumnya juga dilarang. Kalau syarak itu melarang membuka aurat, maka menuntut atau memerintahkan untuk membuka aurat itu hukumnya juga dilarang. Kalau syarak itu melarang berteriak-teriak, maka melakukan perlombaan yang isinya itu teriak-teriak hukumnya juga dilarang. Jadi sama dari itu. Jadi maharuma fi'luhu haruma tolabuhu. Jadi haruma. Contoh misalkan tolabur riba wa mahrul bawi. Jadi menuntut atau memerintahkan untuk memberikan tambahan pada utang atau pada jual beli barter. Jual beli barter itu jual beli apa? Perkara barang ribawi. Barang ribawi itu ada berapa? Mata umat, terus dhahab wal fiddah. Jadi ada tiga. Jadi dhahab wal fiddah plus mata umat, jangan dibalik tuh. Soalnya yang paling utama itu dhahab fiddah. Jadi dhahab fiddah mata umat. 1 emas, 2 perak, 3 bahan makanan. Pokoknya semua jenis bahan makanan yang dimakan oleh manusia. Jadi memerintahkan untuk melebihkan salah satu jual beli barter, misalkan beras dengan beras, harusnya kan 1 kilo ditukar 1 kilo, emas dengan emas, penukarannya juga 1 kilo harus tukar 1 kilo, pokoknya harus setimbang. Jadi tamatsul, takobut, hulul. Tamatsul, takobut, hulul. Tamatsul itu artinya ya setimbang, sama takaran, sama timbangan, sama panjang, sama pokoknya semacam itu. Takobut saling serah terima. Jadi saling serah terima. Terus kemudian hulul. Hulul itu diketahui jatuh temponya. Ai hululul ajal, diketahui jatuh temponya. Kamu kok
Misalkan tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, beras dengan beras. Terus kemudian penukarannya itu ternyata salah satu ada yang dilebihkan, berarti masuk ribal fadli. Masuk ribal fadli. Riba itu ada berapa sih? Jadi kalau dibagi 3, maka yang ada itu 1 ribal fadli, yang kedua ribal yad, yang ketiga adalah riban nasi'ah. Jadi 1 ribal fadli, jual beli barter, tapi salah satu ada kelebihan. Itu ribal fadli. Kalau ribal yad itu riba yang berlaku pada jual beli tempo. Riba nasi'ah, riba yang terjadi pada jual beli kredit. Itu. Jadi itu kalau pembagian menjadi 3, hanya dibagi menjadi 3, maka kamu itu mengikuti madhabnya ulama yang menyatakan bahwasannya riba itu hanya ada pada ribal buyuk, riba jual beli. Kalau riba itu kok tidak kamu bagi hanya menjadi 3, berarti menjadi 4, maka ada riba juga ditambahi dengan 1 riba, yaitu ribal qardi. Ribal qardi itu riba yang terjadi pada utang. Tapi utang sendiri itu sebenarnya adalah juga jual beli, mubadalatu syek bisyek. Kamu tukar dengan beras. Kamu tukar dengan beras. Berasnya ganti kan? Pasti ganti yang diterima, namanya ditukar. Sekarang berasnya ini kamu sediakan di sini ada waktu untuk pertukarannya. Beras sekarang kamu serahkan, terus kemudian menyerahkannya yang situ, pihak lawanmu itu menyerahkannya besok. Ayo, sekarang beras itu statusnya jadi apa? Beras yang kamu serahkan tadi itu, ketika kamu serahkan ke orang lain, jadi utang. Jadi utang itu aslinya sebenarnya juga jual beli. Nah, pembagian ulama itu dibagi apa? Untuk riba itu ada yang bagi menjadi 4, ada yang bagi menjadi 3. Sama-sama itu dari aswajannya. Sama-sama. Termasuk Syekh Zakaria Al-Nasori itu yang membagi menjadi 3. Kalau di Anatul Talibin itu dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4 oleh Sayyid Abu Bakar bin Syatok. Itu dibagi menjadi 4. Ada tambah dengan menjadi ribal qardi. Nah, terserah mau dipilih yang mana, bagi 3, bagi 4, yang penting usulnya sama. Intinya namanya riba itu ada kelebihan di salah satu. Jadi ada kelebihan di salah satu. Entah itu cara penukarannya itu kamu lakukan dengan jalan langsung di majelis akad atau ada tempo waktunya, terserah. Tapi salah satu ini pasti ada kelebihan. Itu yang namanya riba, kelebihan tadi. Jadi kelebihan tadi itu namanya riba. Jadi usulnya riba itu berarti pada dasarnya hanya 1, yaitu riba fadli atau ribal qardi. Aslinya sama itu. Sementara riba yad sama riba nasi'ah itu adalah cabang-cabangnya. Tapi boleh juga ada ulama yang mengatakan usulnya riba itu sebenarnya riba nasi'ah, riba kredit. Loh, kalau begitu jual beli kredit berarti nggak boleh? Boleh. Riba itu hukumnya adalah dilarang oleh syara. Maka memerintahkan orang dalam akad pertukaran itu kok kemudian ada kelebihan di salah satu, maka hukumnya adalah nggak boleh menetapkan kelebihan tadi.